lagi-lagi situasi di lapangan seperti tidak seperti yang dibayangkan oleh penonton di rumah mungkin. Persebaya dalam kondisi tertekan, sekali menyerang, bisa menciptakan gol. Umpan yang sangat baik dari Marcelino dan kontrol yang sebetulnya tidak sempurna dari Sow. Tapi bola ternyata masih dalam jangkauan dia. Dan dia bisa menaklukkan penjaga gawang dengan tendangan kaki kirinya yang memang cukup keras, Valen. Dan wasit Agus Fauzan Arifin meniup peluit panjang, membawa pertandingan ini berakhir full time, bukan half time. 2 kali. Arema 2, Persebaya 3. Tragedi di suasana di depan Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur masih mencekam usai laga Arema FC dan Persebaya Surabaya berakhir rusuh hingga Sabtu malam ini. Gas air mata yang kemudian menimbulkan kepanikan para penonton Di dalam Stadion Kanjuruhan Malang lantaran terdesak oleh situasi yang kian memanas. Lebih dari 120 orang Ini musibah besar di dunia persepak bolaan Indonesia. 127 orang tewas, 180 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kita bersedih dan berduka atas kejadian ini. Sebelum kita membahasnya, saya bersama tim Cakil TV turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya supporter dan petugas keamanan di pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya ini. Semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman dan sahabat, pertandingan yang semula berjalan dengan lancar dan baik tidak diduga dan tidak dinyana timbul kericuan dan tragedi yang memilukan ini. Kericuan bukan antara supporter, tetapi kericuan diakibatkan supporter Arema yang masuk ke lapangan yang belum diketahui apa maksudnya dengan pasti, serta-merta dihalau oleh petugas keamanan supaya kembali ke tribun. Dan dalam menghalau, petugas keamanan menggunakan gas air mata, menimbulkan kepanikan, korban terinjak-injak, dan sebagainya. Apa sesungguhnya yang salah dalam kericuan ini? Ketidakmampuan mengantisipasi kericuankah? Jumlah petugas keamanan yang tidak seimbang dan tidak sebandingkah? Ataukah ada penyebab lain yang tidak diperkirakan sebelumnya? Dalam sejarahnya, pertandingan antara Arema dan Persebaya sesungguhnya potensi kericuhan dan kerusuhan selalu ada. Pertemuan kedua klub tersebut sangat rawan kericuhan. Bukan hanya Arema dan Persebaya saja yang rawan ricuh. Klub-klub perserikatan seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIS Semarang, PSMS Medan, bila mereka bertemu tanding, potensi kerusuhan antar penonton selalu ada. Kericuan dan kerusuhan pertandingan sepak bola di Indonesia masih sangat berpotensi muncul dan terjadi. Mari kita lihat kasus terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang ini. Mari kita lihat faktanya dulu. Fakta pertama, pertandingan antara Arema dan Persebaya adalah pertandingan antara dua klub, pertandingan big match rawan kerusuhan. Fakta kedua, Stadion Kanjuruhan berkapasitas 45.000 penonton dan tiket terjual habis. Fakta ketiga, petugas keamanan sekitar 2.000 personal gabungan TNI dan Polri. Fakta keempat, penyelenggaraan pertandingan dilaksanakan di malam hari. Fakta kelima, Persebaya menang 3-2 atas Arema. Fakta keenam, penonton bisa masuk menerobos ke lapangan pertandingan dengan leluasa. Fakta ketujuh, petugas keamanan dalam menghalau penonton menggunakan gas air mata. Dari fakta 1 sampai fakta ke-6, sesungguhnya kita bisa melakukan antisipasi sebelum pertandingan. Pertandingan antara kedua kesebelasan ini sangat rawan kericuan, seperti yang saya sudah katakan di awal. Karena rawan kericuan, maka seharusnya pertandingan tidak
dilaksanakan di malam hari. Apalagi dengan jumlah petugas keamanan yang hanya sekitar 2.000 personal keamanan. Dan kita sangat paham, dalam pertandingan sepak bola pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Artinya, panitia pelaksana pertandingan dan petugas keamanan pasti sudah membayangkan dan membuat skenario jika Arema menang, apa yang akan terjadi? Apalagi bila Arema kalah, apa antisipasinya? Pertandingan ini dilakukan di kandang Arema FC. Melihat fakta tersebut, seharusnya pemilihan waktu pertandingan menjadi sangat krusial dan penting. Pertandingan di malam hari, bila terjadi kericuhan dan kerusuhan, akan lebih sulit pengendaliannya dibanding pertandingan pada sore hari. Dan pada fakta ketujuh, inilah penyebab tragedi tewasnya 127 orang, yaitu petugas menembakkan gas air mata di dalam stadion. Stadion Kanjuruhan adalah stadion semi tertutup. Dan akibatnya, gas air mata yang ditembakkan akan berputar-putar di stadion, sementara penonton masih tumplek-blek di stadion. Ditambah kondisi malam hari, maka bisa dibayangkan tingkat kepanikannya seperti apa. Tragisnya, dalam kondisi panik, pintu keluar lapangan pun juga sangat terbatas. Kita bisa membayangkan, tragedi ini tidak bisa terelakkan lagi. Hal yang penting lainnya adalah bahwa dalam peraturan FIFA Stadium Safety Security Regulations disebutkan no firearm or crowd control gas shall be carried or used. Artinya, dilarang membawa gas air mata dan senjata api di dalam stadion. Sedikit memaklumi bahwa pemahaman aturan larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion belum tentu sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan main di saat kondisi kritis dan penuh dengan kepanikan. Mau tidak mau, petugas keamanan jangan sekali-kali membawa gas air mata ke dalam stadion, apalagi membawa senjata api. Apa jalan keluarnya? Bagaimana supaya pengendalian kericuhan dan kerusuhan dapat diatasi dengan baik? Ada beberapa hal yang sebenarnya sudah sangat dipahami oleh banyak pihak, yaitu pertandingan big match sebaiknya dilakukan di sore hari. Karena klub-klub yang memiliki supporter yang fanatik mudah terpicu emosinya. Mungkin karena pertimbangan stasiun TV yang memilih menentukan slot jam tayang ditetapkan di jam prime time, maka pertandingan diputuskan di malam hari. Mungkinkah ini ego stasiun TV karena hanya mempertimbangkan slot malam hari merupakan lahan pemasukan iklan yang lebih menguntungkan dibanding ditayangkan di sore hari? Usulan dan saran lain adalah personal keamanan ditentukan dengan perbandingan yang pantas. Misalnya 45.000 penonton berbanding dengan 10.000 personal keamanan. Bagaimana mungkin jumlah penonton 45.000 dijaga oleh petugas keamanan hanya sebanyak sekitar 2.000 personal keamanan? Lalu usulan yang lain adalah membuat stadion yang seminimalis penonton masuk ke lapangan pertandingan. Ribuan penonton akan cenderung merangsek ke lapangan bila peluang menerobos ke lapangan dapat dilakukan dengan mudah. Itu kira-kira solusi dan masukan agar tragedi Stadion Kanjuruhan Malang tidak terulang lagi. Bila masih saja tragedi ini terulang dan terulang lagi, boleh dong kita berpendapat jika sepak bola itu lebih mahal dari nyawa manusia, maka saya memilih hidup tanpa sepak bola. Toh, tanpa sepak bola, keseimbangan alam dan kehidupan tidak akan terganggu. Bagaimana pendapat Anda?